Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini konten terbaru saya di channel saya yaitu Storyman. Nah, di sini saya akan bercerita tentang banyak hal. Jadi, ya kalau ada ide-ide silakan taruh di bawah komentar ya. Nah, sekarang kali ini saya akan bercerita tentang eh Saridin. Nah, Saridin itu siapa? Saridin itu biasa dikenal sebagai Syekh Jangkung Said Raden Syarifuddin. Nah, dia itu termasuk ulama yang berada di Jawa ya. Nah, awal cerita ini tuh berawal dari abad ke-16-an ya, abad ke-16. Jadi sekitar 1600-an ke belakang itu ya. Nah, cerita ini sebenarnya ada di dalam buku Babatan Najawi yang dikarang oleh budayawan yaitu W.L. Althoff. Nah, itu diterjemahkan lebih tepatnya. Nah, ini saya mengambil sumber ini dari berbagai website juga ya. Jadi jika ada kesalahan atau apa kurang tepatnya cerita, jadi mohon bimbingannya di bawah juga ya. Nah, Saridin ini sebenarnya backgroundnya adalah dari sejarahnya yang ditulis di sumber saya itu adalah dia itu anak dari Dewi Samaran. Nah, siapa itu Dewi Samaran? Nah, Dewi Samaran itu adalah salah satu istri dari Sunan Muria. Nah, pada saat itu Saridin itu saat mengandung Saridin, Dewi Samaran itu ternyata pada saat itu Sunan Muria sebagai suaminya dia itu pergi. Jadi dia melakukan tugasnya dia atau melakukan kegiatan itu pergi. Nah, pada saat itu Dewi Samaran hamil Saridin. Nah, jadi kan pada bingung kan, itu kok bisa hamil padahal atau Sunan Muria itu lagi pergi melakukan tugas. Nah, pada saat itu akhirnya Dewi Samaran pun akhirnya memberikan keputusan yaitu untuk melarung Saridin. Melarung itu dia tuh dibuang di sungai, jadi lebih tepatnya dibuang di sungai ya, karena pada saat itu dianggap sebagai bukan anak Sunan Muria karena bukan darah daging Sunan Muria gitu kan, bukan keturunan langsung. Jadi Dewi Samaran pun membuang Saridin. Jadi yang membuang Saridin pun itu sebenarnya ibunya sendiri. Nah, pada saat dilarung tersebut, Saridin pun ditemukan sama orang yang bernama Branjung yang berada di Desa Miono. Nah, Branjung ini adalah termasuk tokoh yang ikonik juga dari cerita Saridin tersebut. Nah, akhirnya Saridin pun diasuh atau dibesarkan oleh Branjung, dan pada akhirnya Branjung pun dianggap sebagai saudaranya sendiri karena dia membesarkan Saridin dari kecil sampai besar. Nah, pada ceritanya pun Saridin tuh sebenarnya petualang gitu kan, dia tuh suka berpetualang, pergi kemana-mana, dan pada saat petualangan itu pun dia bertemu dengan Syekh Maloyo. Nah, Syekh Maloyo itu siapa? Karena kalau dibilang Syekh Maloyo itu kurang awam untuk orang Jawa juga ya. Syekh Maloyo itu adalah Sunan Kalijaga. Nah, Sunan Kalijaga pun akhirnya disebut sebagai guru sejati dari Saridin. Nah, guru sejati itu berarti yang beneran gurunya itu sebenarnya Syekh Maloyo yang sebagai sumber ilmunya dia itu dari Syekh Maloyo atau Sunan Kalijaga. Nah, ini ada cerita unik dari Saridin yang menjadi ikonik juga pada saat itu. Nah, Saridin itu mempunyai istri yang bernama yang biasa disebut sebagai Mbok Nemomo. Kenapa Mbok Nemomo? Nah, pada saat itu Saridin memiliki anak yang bernama Momo ya, makanya istrinya pun dipanggil biasa sebagai Mbok Nemomo. Nah, pada saat dia mulai gede dan udah punya istri, akhirnya dia tiba pada saatnya untuk membagi warisan antara Branjung dan Saridin. Nah, Saridin ini dan Branjung ini merebutkan warisan itu adalah Duren Sawit. Duren Sawit itu sawit itu adalah satu pohon gitu ya, sawit. Jadi Duren Sawit itu satu pohon durian. Nah, pada saat itu mereka menyetujui bahwa durian yang jatuh di malam hari itu untuk Saridin. Nah, yang durian yang jatuh di siang hari itu tuh untuk Branjung. Nah, pada saat malam hari Saridin pun berjaga gitu kan untuk
menunggui durian biar kalau ada jatuh biar bisa dijual sama dia dan dia mendapatkan uang gitu kan ya. Nah pada saat malam itu dia tuh melihat sebuah bayangan gitu kan. Bayangan itu tuh mau mengambil durian. Nah tanpa pikir panjang pun Saridin yang melihat itu, karena itu durian milik dia, jatahnya dia gitu kan, akhirnya pun dia mengambil tombak dan bayangan tersebut ditombak. Nah akhirnya bayangan tersebut mati saat dekati oleh Saridin. Itu ada dia tuh melihat seekor macan. Jadi yang ditombak Saridin itu macan. Nah pada saat itu akhirnya pun geger kan di desa Miono tersebut. Dan pada akhirnya pada saat dilihat, dibuka, dibalikkan badannya, ternyata itu adalah Branjong, saudaranya dari Saridin sendiri. Nah kisah ini tuh sebenarnya yang dituliskan di website patinews.com itu adalah sebuah kiasan. Jadi biar ceritanya tuh nggak terlalu vulgar. Jadi sebenarnya cerita tersebut itu terlalu vulgar, jadi nggak enak untuk diceritakan. Jadi ini cerita sebenarnya ya. Jadi ceritanya itu Duren Sakwit ini, atau yang diperebutkan dari Saridin dan Branjong, itu sebenarnya adalah Mbok Nemomo. Nah, kenapa Mbok Nemomo? Jadi pada saat itu tuh Branjong tuh nakal, yaitu ingin mengunjungi Mbok Nemomo tersebut untuk melakukan sesuatu yang tidak pantas gitu kan. Nah cerita sebenarnya adalah pada saat malam hari Saridin ini masih terjaga gitu ya, belum tidur, belum merem. Dia itu melihat seekor macan yang masuk ke rumahnya. Pada saat itu memang Branjong menggunakan kostum macan biar nggak ketahuan gitu kan. Ya akhirnya ditombak sama dia. Nah secara tidak sadar itu adalah saudaranya sendiri atau Branjong. Jadi seperti gitu. Jadi ini tuh sebenarnya kiasan gitu kan. Nah pada akhirnya karena Saridin ini membunuh Branjong yang termasuk saudaranya sendiri, itu geger semuanya. Miono pun geger, wow ternyata Saridin membunuh saudaranya sendiri atau Branjong ini gitu kan. Nah pada saat itu pun Adipati Patiwasis Jayakusumo pun datang untuk mengadili si Saridin ya kan, karena dia udah membunuh gitu kan. Membunuh apalagi itu saudaranya sendiri gitu kan. Nah pada saat itu pun ditanyain sama Adipati gitu kan, Tintin gitu kan, kamu telah membunuh saudaramu ya? Ya gemboten apa ya enggak gitu kan. Saya belum gila kok, masa saya membunuh saudara sendiri, orang Branjong itu saudara saya gitu kan. Dia mengelak gitu kan, karena ya pada saat itu yang dilihat dia itu macan gitu kan. Ya gimana, walaupun aslinya sebenarnya dia itu saudaranya si Saridin, ya pada saat itu dia menggunakan macan, dia seolah berpikiran bahwa ya udah itu macan gitu kan. Itu pemikiran unik dari Saridin juga gitu kan. Loh, akhirnya Adipati pun nanyain lagi. Nah ini tuh dibuka gitu kan kostumnya atau dibalik badannya gitu kan. Terus ini siapa gitu kan. Saridin pun menjawab tegas gitu kan bahwa ya ini Branjong, saudara saya gitu kan. Ya berarti kamu membunuh Branjong atau saudaramu sendiri? Yang gemboten gitu kan. Ya enggak gitu kan. Karena ya saya tuh membunuh macan gitu kan, bukan membunuh Branjong. Ya saya belum gila gitu, aku urung edan gitu kan, belum gila gitu kan. Masa saudara saya bunuh sendiri gitu kan. Mengelak. Ya pada akhirnya kan Adipati pun menjatuhkan hukuman ya, karena ya mau nggak mau harus mengakui bahwa itu tuh sebenarnya Branjong gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya pun Saridin dibawa ke Kadipaten Pati. Nah, pada saat itu dia ditahan gitu kan, dan dipisahkan dengan istri dan anaknya. Jadi pada saat itu dia ditahan di sebuah tahanan gitu kan. Nah pada saat ditahan pun ini juga ada cerita unik juga kan ya. Namanya Saridin itu namanya orang pinter gitu kan, namanya juga Syekh Jangkung gitu kan. Pasti dia orang pinter yang punya ilmu. Pada saat itu dia bertanya pada sipirnya gitu kan, Pak Sipir gitu kan, saya tuh masa dipisahin sama keluarga saya kan punya keluarga gitu kan, masa saya dipisahin sama anak dan istri saya gitu kan. Terus si sipirnya pun menjawab gitu, agak kolot gitu, ya gimana kan kamu habis membunuh saudaramu? Enggak boten, ya enggak, saya membunuh macan gitu kan. Pada saya itu masih dibahas terus gitu kan. Nah akhirnya Saridin pun bertanya pada sipir, Pak Sipir, boleh gak saya itu mampir ke istri saya atau berkunjung ke istri saya dan anak saya gitu kan. Ya dengan bersenyum
tersenyum gitu kan. Si sipir pun bingung, ini orang gila apa gimana gitu kan, masa dia turun penjara, masa mau balik ke istrinya di desa Miono gitu kan. Akhirnya pun sipir pun tanpa berpikir panjang ya, karena itu pada saat itu ya dia berpikir bahwa ya mungkin masa orang di penjara bisa keluar untuk mampir ke rumahnya atau berkunjung ke rumahnya gitu kan. Si sipir pun ya nggak apa-apa, silakan, kalau kamu bisa untuk berkunjung ke rumahmu sendiri ya silakan gitu kan. Nah, pada saat itu pun Saridin melakukan itu gitu kan. Jadi dia pada saat di tahanan itu dia tuh kabur, entah gimana kaburnya itu tidak diceritakan gitu kan, atau bisa dibilang dia itu muspro atau menghilang gitu kan, menghilang untuk menemui istri dan anaknya. Dia itu pada saat itu langsung ke rumah, dia bertemu dengan Mbok Nemomo dan si Momo anaknya tersebut. Ya kan, pasti pada saat itu pasti semua sadar gitu kan. Pada saat sipir menengok lagi, loh kok Saridin hilang gitu kan, loh ini kemana gitu kan. Ya udah geger tuh tahanan itu kan. Akhirnya si sipir pun lapor kepada Adipati Wasis Joyokusumo tersebut ya, bahwa Saridin hilang gitu kan. Nah akhirnya Adipati pun langsung bersama pati-patinya dia ke Miono, bahwa wah mungkin dia kabur ke rumahnya gitu kan. Pada saat itu dia berpikiran seperti itu, dan pada akhirnya dia datang ke desa Miono tersebut, ke rumahnya Saridin, pun bertemu dengan Saridin gitu kan. Nah pastikan Adipati Pati Wasis Joyokusumo ini kan bingung gitu kan, kok kamu bisa keluar dari tahanan, kan kamu di dalam tahanan, nggak mungkin kamu bisa keluar, orang di dalam itu dikunci dan lain sebagainya gitu kan. Dia bertanya seperti itu pada Saridin. Saridin pun dengan tegas menjawab gitu kan, ya saya udah izin ke sipir gitu kan, katanya kalau saya boleh pulang ya pulang saja kalau bisa. Nah ya berkat berkat yang di atas, saya berdoa untuk bisa balik pulang ke rumah, ya saya balik gitu kan, dan saya akhirnya di sini gitu kan. Ya pada saat itu pun gimana ini parah ini kan menurut Adipati gitu. Masa dia udah membunuh, dia udah ditahan, malah dia tuh kabur gitu kan. Nah pada saat itu Adipati pun akhirnya menjatuhkan hukuman lagi kepada si Saridin gitu kan, Saridin itu, dan dia memutuskan untuk Saridin dihukum gantung. Nah dihukum gantung tuh pada saat itu kan dia belum ada alat tarik gitu kan, jadi dulu itu digantung, jadi ditariknya sama orang gitu kan, sama orang, biar dia itu di atas menggantung dan sampai mati gitu kan. Nah, pada saat itu dia udah digantung, nih tali udah di lehernya gitu kan, dia tinggal siap ditarik doang, tapi dia berbuat ulah lagi gitu kan. Nah ini juga unik juga ceritanya juga, namanya orang pinter ya, gimana juga ya pasti ada uniknya tersendiri. Nah pada saat itu dia bertanya pada Adipati gitu, maaf kalau ini nanti kalau ditarik mereka kuat nggak, masa cuma 2 orang doang dia menarik, saya emang kuat gitu kan. Adipati pun ya dia sedikit marah gitu, wes kamu nggak usah banyak ngomong gitu kan, udah pasti kuat mereka gitu kan. Terus si Saridin pun menjawab lagi gitu, kalau misalkan mereka nggak kuat untuk menarik saya, apa saya boleh untuk membantu menariknya kan? Lucu ya kan, masa orang dia yang mau digantung, masa dia mau bantuin orang yang narik dia gitu kan. Nah pada akhirnya pun sudah jangan banyak ngomong, udah Patih gitu kan, dia memerintahkan patinya untuk orang-orang itu menarik dia kan. Akhirnya 1, 2, 3 blus gitu kan. Nah pada saat itu pun bingung gitu loh, kok enteng, harusnya kan kalau ada orangnya kan berat gitu kan. Nah pas saat ditengok di gantungannya tersebut, Saridin pun hilang gitu kan. Nah kemana ini orang ini kok hilang gitu kan, pada bingung nyari kemana. Nah yang narik tersebut akhirnya menengok ke belakang, karena dia juga sambil mencari gitu kan ya, menengok ke belakang, wah ternyata Saridin tuh di belakang, dia bantuin narik, beneran bantuin narik gitu kan. Akhirnya ya udah gitu kan, rame gitu, kamu tuh mau dibunuh kok susah amat, atau dihukum kok susah amat gitu kan, kamu ditaruh tahanan keluar, kamu digantung malah ikut narik. Ya pada saat itu pun ya pada geger gitu kan, pada bingung mau menghukum Saridin gimana. Akhirnya pun dia diusir dari Miono gitu kan, karena ya udah mengerikan gitu kan, masa ya udah nggak masuk akal gitu kan. Nah, pada saat pelariannya tersebut dia tuh belajar di perguruan Sunan Kudus yang dipimpin oleh Sunan Kudus sendiri gitu kan. Atau dia tuh berpikir bahwa saya mungkin bisa lebih baik di sini gitu kan.
Nah pada saat itu pun ya namanya orang pinter gitu kan ya, para senior-seniornya pun juga tuh iri sama dia karena ya banyak tingkah anehnya, tingkah luar biasa yang dibikin oleh Saridin tersebut. Tapi pada suatu saat itu dia itu apa namanya disuruh untuk menimba air. Jadi dulu kan kalau air itu ditimba dari sumur untuk mandi cuci kakus gitu kan. Mau mandi, mau mencuci, mau buang air besar, buang air kecil kan airnya harus nimba dari sumur gitu kan. Nah, pada saat itu pun karena timbanya atau alatnya tersebut itu habis, akhirnya Saridin pun disuruh sama murid-murid lainnya, senior-seniornya itu, bahwa udah habis nih Den gitu kan, kamu nyari keranjang aja kan. Orang namanya keranjang itu kan pasti bolong-bolong bawahnya itu kan ya, bolong-bolong semua gitu kan. Nah Saridin pun ya udah gitu karena nggak ada alatnya lagi gitu kan, akhirnya dia tuh ngambil air dengan keranjang teman-teman. Nah ngambil air keranjang dengan keranjang itu kan nggak masuk akal gitu kan. Dia dilihatin sama para murid tersebut. Akhirnya dia pun mengambil air lewat dengan keranjang itu dimasukkan ke ember gitu kan, dan penuh gitu. Nah itu kan juga termasuk luar biasa gitu. Masa dia tuh menimba air yang harusnya kalau bolong-bolong tuh habis itu penuh gitu kan. Nah murid-murid kan pada ngomong sama Sunan Kudus gitu kan, Jeng Sunan, masa tadi itu Saridin tuh ngambil air pakai keranjang tuh bisa penuh gitu kan. Kata muridnya tersebut kepada Jeng Sunan Kudus gitu kan. Ya akhirnya Jeng Sunan pun ya bingung gitu kan, masa sih nggak mungkin gitu kan, masa dia itu bisa ngambil air pakai keranjang, nggak mungkin gitu kan. Nah pada saat itu akhirnya Sunan Kudus pun masih ragu sama Saridin. Pada suatu saat dia itu mancing atau mencari ikan di sungai bersama teman-temannya. Tapi pada saat itu karena temannya nggak suka, dia nggak ngeborin Saridin di sungai gitu kan. Akhirnya si Saridin ini tuh mancing di got atau saluran pembuangan air gitu kan. Kan nggak mungkin ada ikan besar-besar di situ. Kalau ikan-ikan kecil-kecil mungkin ada ya. Kalau ikan yang besar lele gitu kan nggak mungkin ada gitu kan kalau di situ. Nah dia pun diketawain sama murid lainnya gitu kan. Wow, goblok kamu, atau apa namanya, kamu nggak bisa memancing di sini, nggak ada ikannya gitu kan. Pada murid pun kan karena ya pada logikanya nggak ada gitu kan ikan di dalam saluran pembuangan air gitu kan. Nah pada saat itu pun Saridin berkata gitu kan pada, wis tau percaya aku, udah percaya aku kalau di semua air itu ada ikannya gitu kan. Nah, pernyataan ini pun akhirnya murid-murid pun bingung gitu kan, masa iya gitu kan. Terus salah satu murid pun lapor kepada Jeng Sunan Kudus. Nah, pada saat itu dia pun akhirnya menghampiri Saridin gitu kan, bertanya gitu, kamu tadi katanya kamu bilang itu setiap hari itu pasti ada ikannya. Oh enggak Jeng Sunan, iya Jeng Sunan gitu kan. Ya Jeng Sunan Kudus gitu. Di setiap hari itu pasti ada ikannya gitu. Dia bilang seperti itu gitu kan. Nah pada saat itu pun Jeng Sunan pun bingung gitu. Orang gimana gitu ya, orang pinter tapi kok pura-pura nggak tahu gitu kan. Pada logikanya itu nggak setiap hari itu ada ikannya gitu. Akhirnya Jeng Sunan pun mengetes si Saridin gitu kan. Akhirnya dia mengamanggil Saridin, Tin ayo ikut saya gitu kan, ikut saya ke belakang gitu kan. Dilihatkan Saridin kepada gentong yang berisi air. Nah pada saat itu Sunan pun bertanya, Jeng Sunan pun bertanya, Tin gitu kan, kalau kamu bilang setiap air itu ada ikannya, berarti di dalam gentong ini yang berisi air itu ada ikannya, dia bilang seperti itu. Saridin pun menjawab tegas itu, nggih wonten, ya ada gitu kan, ya ada di dalam air, di dalam gentong itu pasti ada gitu kan. Yaudah kita buktikan, kata Jeng Sunan gitu kan. Akhirnya mereka berdua menengok ke dalam gentong, ternyata dalamnya ada ikannya gitu kan. Nah itu juga aneh gitu kan, masa di gentong yang nggak seharusnya air mengalir dia ada ikannya gitu kan. Saat itu pun Sunan Kudus pun berpikir mungkin emang ada yang naruh ikan di sini mungkin gitu kan, walaupun nggak mungkin juga gitu kan. Nah pada saat itu pun dia dites lagi sama Jeng Sunan karena Jeng Sunan masih belum percaya gitu kan. Masih belum percaya, dia akhirnya punya ide lagi. Nah, dia karena melihat pohon kelapa gitu kan, ditunjuknya pohon kelapa kepada Saridin. Tin itu pohon kelapa. Jeng Sunan, iya Jeng Sunan. Nah di sana itu kan ada buah kelapanya. Jeng Sunan, ya gitu kan.
di dalam kelapa itu ada airnya. Nah, apa menurutmu di dalam kelapa itu yang nggak mungkin ada ikannya? Apa ada ikannya? Dia bilang seperti itu. Saridin pun menjawab tegas lagi, gue wonten, ya ada gitu, ya ada gitu kan. Terus Jang Sunan pun pengen membuktikan gitu kan, dia memanggil salah satu santrinya untuk mengambil kelapa tersebut. Akhirnya diambil kelapa tersebut. Nah, sebelum dibuka, Jang Sunan pun masih bertanya lagi, apa kamu yakin di dalam kelapa ini ada ikannya gitu kan? Nggih leres, ya bener, yakin saya gitu kan, kata Saridin. Akhirnya pada saat itu pun Jang Sunan pun membuktikan juga gitu kan, masa nggak masuk akal orang ini kan. Akhirnya kelapa itu udah pecah gitu kan, dibuka dan ternyata dalamnya juga ada ikannya. Nah, pada saat itu pun Jang Sunan pun mulai percaya gitu, wah ini orang aneh gitu kan, bukan nggak main-main gitu kan, masa orang biasa kayak gini bisa kayak gitu dari mana dia gitu. Nah, karena si Sunan Kudus pun mulai gusar gitu kan, karena ini orang pinter, Saridin kan pinter gitu kan. Nah, para murid juga kan mulai nggak percaya sama Jang Sunan, masa saya di sini kok nggak pinter-pinter tapi Saridin pinter sendiri gitu kan. Pada saat itu akhirnya karena Sunan Kudus pun gusar gitu, akhirnya dia mengusir Saridin gitu kan. Nah, pada saat diusir pun Saridin kan nggak mau, orang dia pengen masih menimba ilmu di sana gitu kan. Dia berulah lagi. Pada saat dia itu nggak mau diusir, dia kan otomatis dikejar sama santri gitu kan, sama santri-santrinya suruh diusir gitu kan. Pada saat pelariannya tersebut, dia itu berbuat ulah lagi gitu kan. Dia itu bersembunyi di dalam kloset, kakus kalau orang Jawa bilang ya, atau Indonesia itu kloset untuk pembuangan kotoran manusia yang ingin buang air besar gitu kan. Nah, di sana itu dia membawa bunga kantil. Bunga kantil tuh kurang tahu saya di bahasa Indonesia bunga kantil tuh apa. Tahu saya bunga kantil gitu, kayak sejenis bunga Kamboja gitu kan. Bentuknya mirip-mirip seperti itu. Nah, pada saat itu ya nggak mungkin ketahuan dong orang siapa yang mau bersembunyi di dalam kloset gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Pada saat itu pun akhirnya ada seorang wanita yang ingin buang air besar. Nah, namanya Saridin tuh ya emang dia tuh pinter tapi juga jahil gitu, dia tuh jahilnya minta ampun. Akhirnya pun si wanita itu buang air besar dan dia itu memainkan bunga yang dibawa itu ke kemaluannya wanita tersebut. Ya akhirnya wanita tersebut kan terperanjak gitu kan, wah siapa ini gitu kan. Dilihatnya tuh kepala Saridin di bawah kotoran manusia tersebut, dia kuning kayak gitu kan. Akhirnya kan dia teriak gitu kan, tolong gitu kan. Nah, pada saat itu terdengar sama santri yang berjaga di sekitar situ untuk mencari Saridin gitu kan. Akhirnya dia ditangkap dan ditangkap dan justru diusir keluar dari perguruan Kudus gitu kan, Sunan Kudus tersebut. Nah, akhirnya dia itu memutuskan untuk pulang ke Miono, desa Miono. Nah, pada saat dia perjalanan gitu kan, sambil memikirkan ini salah saya itu apa gitu kan. Saya itu menurut dia emang Saridin tuh orang polos gitu kan. Dia tuh berpikiran bahwa saya tuh nggak ngelakuin apa-apa, saya cuman berkata jika Tuhan mengizinkan pasti semua bisa gitu kan. Ya emang pemikiran tersebut tuh benar menurut dia, tapi kan untuk orang awam gitu kan, pemikiran dia tuh salah gitu kan. Karena ya orang awam gitu kan, nggak mungkin ada ikan di dalam buah kelapa terus dia bisa bersembunyi di kloset gitu kan. Dia berpikir panjang. Nah, pada saat dia perjalanan tersebut, dia bertemu dengan guru sejatinya, yaitu Syekh Maloyo atau Sunan Kalijaga. Dia berkata kepada Saridin, Tin, kamu tuh terlalu sombong, terlalu menunjukkan keilmuanmu, kepintaranmu. Kamu tuh tidak boleh seperti itu gitu. Jika kamu memiliki kepintaran, ya boleh saja kamu tunjukkan untuk membantu orang lain, bukan untuk dipamer-pamerkan. Nah, pada saat itu pun Sunan Kalijaga pun memberitahu Saridin, kamu tuh harus bertapa dan memikirkan apa yang kamu lakukan selama ini agar kamu tuh menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena kalau kamu teruskan terus akan mengganggu keimananmu gitu kan. Karena dia dianggap terlalu sombong gitu kan. Ya,
Saridin pun nggak bisa menjawab itu, karena itu guru sejatinya sebagai gurunya sendiri gitu kan, yang dianggap guru utamanya gitulah ya. Akhirnya Saridin pun disuruh bertapa mengapung di atas air laut di laut Jawa gitu kan. Karena Semaloyo atau Sunan Kalijaga tersebut tahu kalau Saridin tuh nggak bisa berenang, dia akhirnya berbaik hati untuk ngasih dua buah kelapa untuk menjadi pelampungnya sendiri, untuk diikat-ikatkan di badan Saridin. Dia itu mengapung dengan dua buah kelapa tersebut. Nah, pada saat dia bertapa mengapung itu sekitar beberapa lama gitu kan, dia tuh bahkan dikatakan sampai menepi di Timur Tengah. Nah, itu juga salah satu histori juga yang belum tentu juga, pasnya belum dikonfirmasi kebenarannya apakah dia sampai ke Timur Tengah. Tapi mengingat dia sebagai orang yang pintar gitu kan, pemuncak ilmu, bisa jadi gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Tapi cerita yang jelas itu pada saat itu dia terdampar di Palembang, di Kesultanan Mataram gitu kan. Pada saat itu Kesultanan Mataram dipimpin oleh Sultan Agung yang memiliki anak yang bernama Retno Jinoli. Nah, dia itu memiliki suatu kondisi, putrinya tersebut ya, Retno Jinoli itu di suatu kondisi, yaitu saat dia mau nikah, orang yang mau menikahi dia itu pasti akan mati gitu. Laki-laki yang akan menikahi dia itu pasti akan mati. Pada saat itu pun ya udah, karena melihat Saridin yang habis bertapa gitu kan, ngapain kamu di laut seperti itu kan, terdampar di sini, saya bertapa gitu kan. Karena Sultan Agung berpikir bahwa ini mungkin orang pintar gitu kan, bisa membantu saya. Dan dia meminta bantuan kepada Saridin, menceritakan gitu kan. Nah, itu kan belum tahu ada apa nih kepada Retno Jinoli gitu kan. Nah, pada saat dilihat si Saridin itu, ternyata di dalam tubuh Retno Jinoli itu ada siluman ular alas Soban yang membuat kondisi itu. Jadi setiap laki-laki yang akan menikah dia akan meninggal. Kondisi tersebut disebabkan oleh siluman ular alas Soban yang ada di dalam tubuhnya Retno Jinoli. Akhirnya pun Saridin, oke, saya akan bantu Sultan Agung gitu kan. Dan Sultan Agung pun menjanjikan kalau kamu bisa mengusir siluman ular alas Soban tersebut dari tubuh Retno Jinoli ini, kamu bisa menikahi dia gitu. Nah, dia bertarung dengan siluman ular alas Soban tersebut dan dia menang gitu. Sultan Agung pun menepati janjinya untuk Retno Jinoli ini dinikahkan dengan Saridin. Nah, akhirnya karena Saridin pun sudah selesai melakukan tapanya juga, dia pun kembali ke Miono bersama Retno Jinoli ya, yang pada saat itu menjadi istri keduanya. Kerja pun dia, karena pada dasarnya tuh Saridin orang nggak punya gitu kan, ya orang miskin lah bisa dibilang gitu, tapi dia bisa memiliki koneksi kepada Sultan Agung Mataram gitu kan. Nah, pada saat itu kan dia balik ke Miono, yang pada saat itu udah selesai masalahnya Saridin, karena berangsur-angsur waktu pun Syekh Maloyo pun menjelaskan ke warga Miono bahwa Saridin tuh nggak seperti itu, jadi tolong maafkan Saridin. Jadi itu sebenarnya nggak seperti itu, dia itu cuman ya polos aja gitu. Karena dia pulang bersama Retno Jinoli tersebut. Nah, pada saat dia pulang pun akhirnya dia memutuskan untuk membangun perguruan bukan perguruan, sejenis pondok gitu. Kalau perguruan kan kesannya ilmu gitu kan, sejenis pondok di Desa Miono tersebut. Nah, di Desa Miono itu semua warga-warganya itu rata-rata petani atau petani dan ya berjualan seperti itulah, hasil-hasil ladang gitu kan. Nah, Saridin pun memiliki ladang juga yang biasa diolah sama Momo, yaitu anaknya Saridin, anak pertamanya Saridin, cowok namanya Momo gitu kan. Pada saat itu Momo pun mengeluh gitu kan, capek ini gitu, masa membajak sawah, kita nggak punya apa-apa. Akhirnya Momo pun meminta kerbau kepada Saridin gitu. Akhirnya Saridin pun mengambil atau membeli kerbau yang dari desa Dukuh Lando, yang akhirnya diberi nama Kerbau Lando. Nah, pada saat itu Kerbau Lando ini tuh udah tua gitu kan, udah nggak punya tenaga buat membaca gitu kan. Nah, menurut sejarah atau yang diceritakan gitu kan,
Saridin itu memberikan setengah nyawanya kepada Kerbau Lando. Yang pada akhirnya Kerbau Lando pun bisa setiap hari membajak sawah. Dia tuh kuat terus walaupun dia tuh udah uzur, udah tua gitu kan. Yang pada akhirnya pada saat si Saridin ini mulai uzur, mulai tua, dia kan dia kan juga namanya manusia, juga kan mengalami yang namanya tua dan mati gitu kan. Sebelum Saridin mati ini pun Kerbau Lando masih kuat gitu kan, walaupun masih tua gitu. Dan pada akhirnya beliau pun Saridin atau Syekh Jangkung gitu, dia meninggalnya tersebut di pangkuannya Mbok Nemomo dan Retno Jinoli, serta ada Adipati Wasis Joyokusumo, Adipati Wasis Joyokusumo di sana, dan Sultan Agung. Jadi itu yang tergambar dari kebanyakan yang ada di pertunjukan ketoprak yang sering saya lihat gitu kan. Nah pada saat dia mati pun akhirnya si Kerbau Lando ini tuh harus disembelih, karena yang menurut sejarah itu tuh adanya separuh nyawanya Saridin di situ. Nah pada saat itu pun Kerbau Lando ini pun nggak bisa dipotong gitu kan, karena wah kurang tahu juga saya kenapa dia itu nggak bisa dipotong, entah karena separuh nyawanya Saridin ada di sana atau gimana, saya juga nggak tahu. Pakai pisau nggak bisa, pisau dapur nggak bisa, pisau apapun nggak bisa. Akhirnya pada saat itu pun Momo berinisiatif bahwa dia itu masih punya senjata peninggalan dari Branjung gitu, yang akhirnya untuk menyembelih si Kerbau Lando tersebut, dan bisa. Akhirnya Kerbau Lando itu disembelih dan daging-dagingnya dibagikan kepada masyarakat gitu kan. Nah dari situ ada keyakinan bahwa jika ada orang yang memiliki kulit dari Kerbau Lando atau tulangnya, kulit yang masih ada bulunya gitu ya, atau tulang-tulangnya dari Kerbau Lando, itu dia tuh nggak mempan sama senjata apapun kecuali senjata peninggalan Branjung tersebut. Nah sampai sekarang pun mitos itu pun masih ada gitu kan. Nah pada akhirnya perguruan dari atau pondok dari Saridin tersebut diberikan kepada atau diolah oleh Momo anaknya sendiri. Nah itu sekian cerita dari Saridin, dari riwayatnya, dari dia sampai dari dilarung, sampai dia itu mempunyai istri dan dia berguru ke Sunan Kudus, dia memiliki guru Sunan Kalijaga juga gitu kan ya. Ada berbagai cerita dari Saridin gitu kan, bahwa ada yang bercerita bahwa dia itu sebenarnya adalah keponakan Sunan Kudus yang secara tidak langsung dia itu cucunya Sunan Kalijaga. Ada banyak yang seperti itu juga bilang seperti itu, tapi ini saya ingin ceritakan dari versi bahwa dia itu anaknya dari Dewi Samaran. Nah kita kan tadi sempat membahas nama dari Saridin itu adalah atau nama Saridin itu adalah biasa dipanggil Syekh Jangkung Said Raden Saripudin. Kenapa Said gitu kan? Nah banyak yang bilang bahwa Saridin itu ada keturunan dari Nabi Muhammad. Ada juga yang bilang seperti itu, banyak lah versinya. Cuman yang banyak diceritakan di masyarakat itu adalah cerita ini gitu kan, cerita Saridin dan tentang Kerbau Lando itu ya. Nah sekian cerita saya. Jika ada kesalahan cerita atau urutan yang salah dari cerita tersebut yang saya ceritakan tadi, mohon bimbingannya atau komentarnya di bawah. Mungkin kedepannya saya akan menceritakan banyak hal, jadi kalau kalian punya cerita apa yang pengen diceritakan oleh saya akan bersedia untuk menceritakan gitu kan, jika menarik gitu kan. Nah sekian dari saya, semoga bisa menghibur kalian di waktu-waktu ini gitu kan. Dan terima kasih sudah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, jangan lupa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.